Potensi GRIP dibubarkan itu karena perbuatan-perbuatannya menurut saya sangat berpotensi gitu. Kan susah nih negara kita ini masih ada backing. Nah, gini, RUU Ormas itu harus diletakkan dalam kerangka negara demokrasi. Maksud saya, kalaupun ada pengaturan mengenai masyarakat yang berkumpul di dalam satu organisasi, ya, mestinya ini harus dilihat sebagai bagian dari ekspresi berdemokrasi, kebebasan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, gitu. Mestinya seperti itu. Nah, karena itu, ketika RUU Ormas ini akan disusun, maka dia tidak boleh keluar dari prinsip itu, gitu. Artinya substansi dari orang berkumpul dan berpendapat itu kan demokrasi kan, begitu, ya kan? Nah, karena itu menurut saya tidak legitimate kalau umpamanya di dalam undang-undang keormasan ada aturan-aturan yang yang justru membatasi kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat. Ini masih berhubungan dengan ormas, Prof, kan baru-baru ini juga disorot begitu soal Bribjaya, mana dimiliki oleh Hercules, yang mana kita ketahui beliau ini menduduki beberapa jabatan, salah satunya menjadi tenaga ahli di Pasar Jaya, dan juga beliau mempunyai lahan pasar pribadi begitu, dan juga menjadi komisaris salah satu perusahaan yang berjalan di bidang keamanan gitu. Setelah RUU Ormas ini disahkan, apakah Bribjaya ini mempunyai potensi untuk dibubarkan? Karena baru-baru ini juga Bribjaya tersandung kasus karena penguasaan lahan BMKG di Tangerang Selatan gitu. Nah, dengan kedekatan penguasa, apakah bisa dibubarkan gitu? Nah, itu menurut saya itu satu kasus di mana pendirian ormas tidak sesuai dengan peruntukannya sebenarnya, kan begitu, dengan tujuannya gitu. Padahal kan organisasi kemasyarakatan itu tujuannya bagaimana mengumpulkan dan menampung aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai satu tujuan yang mensejahterakan masyarakat. Tapi kalau kemudian organisasi itu digunakan untuk hal-hal yang melawan hukum, salah satunya itu tadi menguasai lahan-lahan yang kosong dan sebagainya, saya kira itu sudah keluar dari peruntukannya. Itu bisa dua, penuntutannya bisa dua gitu. Secara pidana, ormas itu dianggap korporasi, artinya dianggap dia kumpulan orang yang mempunyai satu tujuan, dianggap korporasi. Jadi sebenarnya kalau sampai ke pengadilan, bisa orang oknumnya juga menjadi tersangka atau terdakwa, bisa korporasinya, bisa organisasinya juga dijadikan terdakwa. Nah, kalau orangnya itu kalau orang itu tunduk pada hukum pidana, dihukum ya penjara atau denda, kan begitu ya. Nah, kalau korporasi itu di samping dihukum denda juga bisa dibubarkan. Nah, karena itu menurut saya kalau dilihat dalam kerangka itu, maka potensi GRIP dibubarkan itu karena perbuatan-perbuatannya menurut saya sangat berpotensi gitu, sangat potensial gitu untuk dilakukan itu. Nah, cuma persoalannya adalah kan susah nih negara kita ini masih ada backing gitu ya, masih ada cantol menyantol gitu ya. Kadang-kadang penegakan hukum itu juga tidak murni gitu, tidak bisa konsisten gitu. Penegakan hukum juga kadang-kadang melihat siapa yang akan ditindak gitu ya. Hukum tidak jadi menjadi diskriminatif gitu, jadi memilih orang gitu ya. Nah, ini
yang harus menjadi perhatian para penegak hukum. Nah, terutama kepolisian ya, terutama karena kepolisian itu kan dia tugasnya sangat dekat dengan masyarakat. Di samping dia penegak hukum, dia penjaga keamanan dan ketertiban dan pelayan masyarakat kan sebenarnya. Artinya dia bagian integral dari kehidupan kemasyarakatan gitu. Nah, karena itu kepolisian ini harus punya harus punya prinsip yang benar. Sebagai penegak hukum, dia tidak boleh pilih-pilih kasih, tidak boleh diskriminatif ya. Siapapun yang melanggar harus dia proses hukum.